Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan Alwi Jaya di channel Alwi Jaya. Pada video kali ini saya akan berbagi, bukan berbagi sih ya, saya akan mencoba untuk mengomentari pemberitaan yang begitu viral ya di sosial media dan juga pemberitaan di media televisi bahwa tentang perselingkuhan Nisya Sabian dan Ayus. Uh, saya sebenarnya tidak terlalu paham ya tentang perselingkuhan. Sepaham se apa namanya sepemahaman saya tentang perselingkuhan itu adalah misalnya ada seorang laki-laki begitu yang sudah beristri, menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang sudah bersuami. Itu pemahaman saya tentang selingkuh. Jadi kalau sekedar seorang laki-laki yang bersuami jatuh cinta pada wanita yang belum menikah atau janda yang tidak punya suami, saya rasa itu hal yang wajar ya, biasa-biasa saja tuh. Berbeda dengan seorang wanita jatuh cinta kepada seorang wanita yang sudah bersuami jatuh cinta kepada uh, uh, suami orang atau laki-laki yang belum menikah. Itu tidak boleh, tetapi hukum berbeda dengan laki-laki. Tetapi dari segi adab ini memang tidak bagus begitu, tetapi tidak seharusnya pemberitaan yang terjadi seperti itu gitu ya. Hingga pemberitaan yang terjadi adalah menyalahkan, mencibir, atau bahkan pemberitaan yang terjadi adalah apa yang dilakukan ini tidak ada benarnya, padahal kesalahan ini masalah tidak minta izin pada istri saja, bisa saja seperti itu. Karena seorang laki-laki jatuh cinta pada perempuan yang belum menikah atau seorang janda, itu tidak ada hukum yang melarang. Ini menurut agama Islam. Tetapi seperti tadi saya katakan, dari segi adab itu kurang bagus. Dari segi adab, alangkah baiknya kalau seorang laki-laki ingin menikah lagi, ingin jatuh cinta lagi pada perempuan yang lain, alangkah baiknya minta izin dulu sama istrinya gitu. Itu dari ini, tapi masalah adab saja begitu. Nah, pemberitaannya ya sangat-sangat pemberitaan yang sangat miring terhadap kedua orang ini, Nisa Sabian sama Ayus ini. Dan jangan-jangan mereka sudah menikah siri, dan itu boleh-boleh saja menurut agama Islam. Nah, seperti itu teman-teman semua. Nah, seorang perempuan tidak boleh cemburu terhadap suaminya yang jatuh cinta kepada perempuan lain, karena logikanya seperti ini. Kenapa tidak boleh cemburu? Sebelum saya logikakan, kenapa tidak boleh cemburu? Karena hak satu orang laki-laki, ada empat perempuan yang berhak terhadap satu orang laki-laki. Itu ya, ada 4 orang perempuan yang berhak terhadap satu orang laki-laki. Dan itu ada dalilnya, dan ya di surat An-Nisa itu. Dan itu menunjukkan bahwa saya mengatakan itu menunjukkan bahwa naluri itu menunjukkan bahwa Tuhan ingin mengatakan bahwa naluri seorang laki-laki itu memiliki keinginan untuk memiliki istri lebih dari satu. Dan ayat itu juga menunjukkan bahwa seorang perempuan itu memiliki naluri untuk bisa atau mau di poligami seperti itu. Ini maksud pesan yang disampaikan dari melalui ayat itu gitu. Dan saya logikakan, kenapa wanita tidak boleh cemburu? Karena begini, kalau saya mempersiapkan diri saya menjadi suami yang baik untuk para bidadari di surga, atau para garis-garis yang akan memasuki surga, boleh nggak istri saya cemburu?
Tentu tidak boleh teman-teman semua, karena itu hak saya begitu, sebagai orang yang masuk surga kalau ditakdirkan kalau ditakdirkan nanti. Nah, tidak boleh begitu. Makanya, nah, kalau terhadap bidadari yang ada di surga saja wanita tidak boleh cemburu, tidak boleh mengatakan hanya saya yang boleh menjadi istrinya di surga, tidak boleh mengatakan seperti itu. Bagaimana dengan wanita-wanita yang solehah yang ada di dunia? Masa itu mereka cemburu? Maka Anda, para wanita-wanita yang sudah menjadi istri kita, harus cemburu? Ya, logikanya di mana seperti itu? Kalau terhadap wanita atau para bidadari penghuni surga, wanita tidak boleh cemburu. Saya mempersiapkan diri untuk menjadi suami mereka. Bahkan kenapa untuk menjadi suami wanita-wanita yang solehah yang ada di dunia ini dia harus cemburu begitu? Paham ya? Kurang lebih seperti itulah. Saya logikakan sekali lagi bahwa kenapa wanita itu tidak boleh cemburu, teman-teman semua. Saya ini mempersiapkan diri saya sebagai suami, ya, sebagai suami para bidadari yang ada di surga, atau para wanita-wanita yang akan memasuki surga. Iya kan? Apakah boleh istri saya cemburu saya melakukan hal itu? Tentu tidak boleh. Nah, logikanya kenapa harus begitupun dengan kalau saya mempersiapkan diri saya untuk menjadi suami dari wanita-wanita yang solehah di dunia ini, tentu tidak boleh juga cemburu begitu. Ya, tentu juga tidak boleh cemburu. Karena seperti tadi saya katakan, ada 4 wanita yang berhak terhadap satu laki-laki untuk dinikahi. Seperti itu. Ini sudah menjadi garis ketentuan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ini sudah menjadi ketentuan, dan nanti saya jabarkan kenapa seperti itu. Nanti saya coba buat videonya kenapa harus seperti itu. Begitu. Sehingga saya katakan kepada kita semua bahwa tidak ada tempat di surga untuk para wanita yang tidak mau dipoligami. Karena rata-rata istri laki-laki yang masuk surga itu minimalnya 50. Ya, minimalnya 50. Belum lagi bidadarinya seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi terhadap wanita atau bidadari yang ada di surga saja tidak boleh Anda cemburu, maka terhadap wanita yang solehah di dunia pun tidak boleh ada cemburu, karena wanita yang solehah di dunia itu jauh kualitasnya, harga dirinya, kemuliaannya jadi lebih tinggi daripada bidadari surga itu. Maka saya katakan kepada Nisa Sabian dan Ayus, silahkan tunjukkan dirinya. Katakan, sampaikan dengan bagus-bagus bahwa apa yang Anda lakukan itu bukan satu hal yang salah, karena hanya jatuh cinta ataupun bahkan mungkin Anda sudah menikah. Karena seperti tadi, hak seorang laki-laki itu ada 4 perempuan yang berhak di sana. Seperti itu. Nah, itu yang bikin saya heran. Kenapa pemberitaan yang seperti ini sangat masif sekali begitu, sangat brutal sekali, dan beritanya itu adalah berita yang miring terhadap kedua orang ini begitu. Kalaupun mereka pacaran, bagi saya ya mungkin salah kalau mereka pacaran, dan yang pacaran itu tidak hanya mereka misalnya gitu. Dan saya katakan yang pacaran itu tidak hanya mereka, banyak yang lain pacaran dengan cara yang tidak benar, ya, dengan cara yang tidak benar. Kok kita tidak beritakan? Kok kita biasa-biasa saja? Kenapa terhadap 2 orang ini kita beritakan secara miring seperti itu? Kalaupun yang diberitakan adalah pacarannya. Dan menurut saya memang tidak ada pacaran itu. Karena menurut saya pribadi, pacaran itu ya taqrabuz zina, yaitu mendekati zina.
Ya saya rasa itu saya sampaikan kepada teman-teman semua, tidak usahlah ikut-ikutan untuk berprasangka negatif terhadap dua orang ini, Nisa Sabian dan Ayus. Insyaallah mereka ini orang-orang baik, tidak mungkin akan melakukan suatu hal yang tidak terpuji, ya, kalaupun mereka saling mencintai, ya, tidak mungkin mereka akan melakukan suatu hal yang tidak terpuji kalaupun mereka saling mencintai, karena kita lihat kebaikannya sangat luar biasa. Dengan caranya dia membuat kita cinta bersolawat, dengan caranya kita tidak sadar bahwa kita sedang bersolawat, seperti itu, ya. Dengan caranya kita tidak sadar kita sedang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Semoga video ini bermanfaat dan tidak lagi kita memberitakan miring terhadap dua saudara muslim kita ini. Dan saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.